Jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Sebelum membahas topik kita, mohon dukungannya untuk mengklik tombol like, subscribe, notifikasi, dan mohon video ini di-share. Studi kita kali ini membahas surah Al-A'raf ayat 184. Sebelum kita melihat pembahasan kita, terlebih dahulu saya ingin menyatukan konsep pemahaman kita. Ya, yang pertama, saya mau mengajak kita untuk melihat pemikiran dasarnya. Ya, pemikiran dasar studi kita kali ini adalah bahwa wahyu Allah itu, Al-Quran itu merupakan wahyu Allah dan Muhammad dilihat sebagai penerima wahyu. Ya, umat Islam yakin apa yang tertulis di dalam Al-Quran itu merupakan kata-kata Allah. Nah, itu. Maka dikenal sebagai kalimatullah, kalimat Allah. Dan Muhammad diyakini sebagai satu-satunya penerima wahyu. Tidak ada orang lain. Gitu. Ya. Nah, sekarang kita akan melihat konteks Al-Quran. Saya tidak mau membahas soal konteks historis, ya, konteks budaya segala macam. Saya hanya mau melihat konteks turunnya wahyu. Jadi seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran itu konteksnya ya sama, sebenarnya sama, ya, bahwa kalimat Allah itu ada yang diucapkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang diucapkan oleh Jibril, atau dengan kata lain, wahyu Allah itu disampaikan oleh Allah atau oleh Jibril kepada Muhammad. Nah, jadi konteksnya itu sepertinya ya Muhammad itu sebagai lawan bicara Allah atau Jibril, atau dengan kata lain Muhammad itu dilihat sebagai orang kedua. Itu orang pertamanya Allah atau Jibril, sedangkan Muhammad sebagai orang kedua. Nah, jadi ini dulu yang harus kita samakan dulu persepsi kita. Saya yakin umat Islam juga pasti setuju, ya. Nah, sekarang kita akan melihat teks dari surah Al-A'raf ayat 184, ya. Di sana tertulis, dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka tidak gila? Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Jadi, wahyu Allah dalam ayat 184 ini terdiri dari dua kalimat. Ya, nah, ada tiga hal yang menarik. Ya, dua hal yang sama dan satu yang berbeda. Ya, yang pertama, ya, teman mereka itu ditafsirkan sebagai Muhammad. Hal yang sama juga dengan kata dia itu juga ditafsirkan dengan Muhammad. Sehingga tidak heran dalam Al-Quran, entah itu online maupun dalam teks buku, sesudah kata teman mereka atau sesudah kata dia, itu ada kata Muhammad dalam tanda kurung. Ya, dapat dipastikan itu tidak diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Jibril. Itu murni tambahan kemudian oleh tangan-tangan manusia yang bernama ulama Islam. Ya. Nah, yang berikut adalah yang menarik, kata mereka. Menjadi pertanyaan, siapa yang dimaksud mereka ini? Ya. Nah, kalau kita merujuk pada ayat 182, itu berarti orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Ya, orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Nah, mereka inilah yang tidak merenungkan bahwa teman mereka tidak gila. Ya, jadi dengan kata lain, mereka atau orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Al-Quran itu adalah masuk kategori orang kafir, termasuk di sana orang Kristen, Yahudi, Zoroaster, dan lain sebagainya. Ya. Nah,
Kembali kita melihat teks surah Al-A'raf ayat 184 ya. Sebagaimana tertulis di layar kaca Anda ini. Ya, jadi seperti yang telah kami sampaikan di depan tadi bahwa teman mereka dan dia itu ditafsirkan oleh ulama Islam dengan Muhammad ya. Dengan Muhammad. Nah, menjadi pertanyaan, benarkah tafsiran ini? Masuk akal tidak? Nah, sekarang saya mau mengajak Anda untuk menggunakan nalar akal sehat Anda. Saya mau mengajak Anda untuk berpikir logis. Tadi sudah disampaikan bahwa konteks Al-Quran, bahwa kalimat ini itu diucapkan oleh Allah atau Jibril kepada Muhammad. Ya, jadi Muhammad itu dia sebagai lawan bicara, sebagai pendengar itu. Saya membuat perbandingan. Ya. Saya adalah Allah atau saya adalah Jibril dan Anda adalah Muhammadnya. Lalu saya katakan, dan apakah mereka tidak merenungkan bahwa teman mereka tidak gila? Dia tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang jelas. Pertanyaannya, apakah teman mereka atau apakah dia itu adalah Anda? Secara akal sehat sama sekali bukan. Karena itu, ya, tafsiran bahwa mereka adalah teman mereka adalah itu Muhammad itu jelas-jelas keliru. Ya. Jadi teman mereka atau kata dia bukanlah Muhammad. Dari sini tampak jelas bahwa tafsiran ulama salah. Tafsiran tidak sesuai dengan maksud Allah. Allah tidak memaksudkan bahwa teman mereka itu adalah Muhammad. Ya kan? Logikanya kan begitu. Jadi kurang lebih ada kekeliruan, ada ketidakjelasan dalam Al-Quran ini. Nah, dari pemaparan di atas kita sampai pada kesimpulan logis, ya. Ada beberapa butir kesimpulan. Yang pertama, haruslah kita katakan Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu. Ya. Muhammad bukan. Dari kalimat tadi itu tidak disampaikan kepada Muhammad. Kalau disampaikan kepada Muhammad, harusnya dipakai mereka merenungkan bahwa engkau bukanlah gila. Engkau hanyalah sebatas pemberi peringatan. Harus menggunakan kata engkau atau kamu. Itu. Jadi kalau tetap pada kalimat tersebut, Muhammad bukanlah satu-satunya penerima wahyu Allah. Jika Muhammad dilihat sebagai penerima wahyu, ya, maka haruslah dikatakan wahyu Allah tidak jelas dan membingungkan. Dan karena tidak jelas dan membingungkan, konsekuensi logisnya tafsiran ulama salah dan bertentangan dengan maksud Allah. Itu. Nah, dari sini ya, dari tiga hal ini tampak bahwa surah Al-A'raf ayat 184 ini murni rekayasa Muhammad, ya. Dan karena itu dapatlah dikatakan bahwa Al-Quran bukanlah wahyu Allah. Demikianlah studi kita tentang surah Al-A'raf ayat 184. Semoga mendatangkan pencerahan bagi Anda. Sekian dan terima kasih.